Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Kaifa haluki, ukhti Asya? Alhamdulillah, bikhair, Ustazah. Kita mulai. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Allahumma alina ma yanfa'una wa nafa'na wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min qawli amin. Insyaallah kita akan kembali melaksanakan pembelajaran kepada level 6. Di Taskia kemarin tidak hadir ya? Iya, afwan, Ustazah. Sedang ada kegiatan atau bagaimana? Nah, Ustazah lagi ada kegiatan kebetulan kemarin hari Sabtu. Mungkin setelahnya jika ada kegiatan dan tidak bisa hadir, mungkin bisa izin terlebih dahulu ya atau ya sampai sebelum KBM berikut silakan izin dahulu ya. Afwan, Ustazah. Sekarang kita mulai pelajaran hukum. Nah, untuk level 6 ini kita akan membahas ya marfu'atul asma atau isim-isim yang marfu. Ya, isim yang marfu berarti suatu isim yang marfu tandanya dengan dhammah. Jika tanda i'rab tersebut dengan harokat, maka tanda i'rab marfu'nya dengan dhammah. Ya. Namun jika dengan huruf, ya, bisa dengan huruf wawu atau huruf alif. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan marfu'atul asma. Yang pertama yaitu kana wa akhawatuha. Ya. Kana wa akhawatuha. Nah, kana ini merupakan huruf. Ya. Jadi kalau ditanya kana ini huruf. Ya. Nah, maksud dari kana wa akhawatuha adalah kenapa disebut akhawatuha? Jadi kana huruf kana ini pada bahasa Arab ya, memiliki hukum yang berbeda dari huruf-huruf yang lain. Ya. Dan disebut dengan akhwatuha, di sana terdapat juga huruf-huruf ya, huruf-huruf yang hukumnya sama seperti kana, maka dinamakan dengan akhwat, ya, saudara. Berarti jika saudara kemungkinan memiliki beberapa sifat yang sama, ya. Maka karena ada huruf kana dan akhwatuha. Jadi karena dan saudara-saudara ini memiliki hukum dalam segi i'rab yang sama. Nah, jadi karena selain dia huruf, dia juga sebagai fiil. Karena dia merupakan fiil madhi dan juga terdapat fiil mudhari'nya yaitu yakunu. Ya. Nah, jadi kana dan akhwatuha. Jadi pada huruf kana atau fiil kana dan saudara-saudaranya ini memiliki hukum, yaitu yang pertama merofakkan isim, ya merofakkan isim pertama yaitu bernama mubtada, dan yang kedua eh, menjadikan isim yang terletak setelah mubtada tersebut ya itu menjadi nasab, ya menjadi nasab atau disebut dengan khobar kana, atau langsung saja kita baca contohnya ya agar sedikit lebih jelas. Di sini terdapat contoh atau jumlah yaitu Allahu alimun. Allah Allah yang maha mengetahui. Allahu alim. Pada susunan kalimat berikut atau Allahu alimun, kedudukan dari jumlah tersebut adalah Allah, ya Rabbul Jalalah Allah. Nah, dia terletak pada jumlah pertama atau kata yang pertama, dan dia juga merupakan isim ma'rifah. Maka kedudukan Allah di sini sebagai mubtada. Lalu isim setelahnya atau kata setelahnya alimun, dia isim yang nakirah. Maka kata alimun sebagai khobar. Allahu alimun, ya, kedudukan tersebut adalah mubtada dan khobar. Lalu kita lihat jumlah berikutnya, ya
jumlah Allahu alimun yang didahului oleh huruf kana, maka nanti harokat akhirnya berbeda. Jadi untuk jumlah Allahu alimun dan kana, ya, Allahu alimun yang didahului oleh kana, nanti harokatnya berubah. Kita baca di sini kanallahu aliman. Ya, kanallahu aliman sama artinya ya. Allah yang maha mengetahui. Nah, tadi untuk mubtada dan khobar itu harokat akhirnya sama-sama dhammah. Sama-sama dhammah jika sebelum didahului oleh huruf kana. Akan tetapi jika jumlah Allahu alimun dahului oleh huruf kana, ya, nah maka terdapat perbedaan harokat dan juga terdapat perbedaan dari segi kedudukan. Ya. Jadi ada dua perubahan. Yang pertama perubahan pada harokat akhir dan yang kedua perubahan pada perubahan pada kedudukan dari suatu kata tersebut atau i'rabnya. Nah, jadi karena tadi Allahu alim, Allah sebagai mubtada dan alim sebagai khobar, jika didahului oleh huruf kana, maka kata Allah di sini kedudukannya berubah menjadi isim kana. Menjadi isim kana. Jadi bisa disimpulkan isim kana adalah itu isim atau kata yang terletak setelah huruf kana. Jadi isim yang terletak setelah huruf kana itu disebut dengan isim kana. Dan isim kana ini kedudukan i'rabnya adalah marfu atau dhammah. Lalu suatu kata yang terletak setelah isim kana dinamakan dengan khobar kana. Bukan khobar mubtada tapi khobar kana. Dan kedudukannya ya atau harokat akhirnya berubah menjadi fathah. Ya. Jika khobar mubtada harokat akhirnya dhammah, nah khobar kana ini harokat akhirnya fathah atau mansub. Ya. Jadi bisa kita simpulkan kana wa akhawatuha ini ya amalannya adalah merofakkan khobar atau merofakkan mubtada atau merofakkan isim kana dan menasabkan khobar kana. Ya. Ya, terfa'ul isim wa tansibul khobar. Ada kaidahnya. Terfa'ul isim wa tansibul khobar. Jadi kana wa akhwatuha ini amalannya adalah merofakkan isim dan menasabkan khobar. Ya. Merofakkan isim kana, ya harokatnya menjadi dhammah dan menasabkan khobar. Nah, khobar kananya harokatnya menjadi fathah. Itu adalah amalan dari kana wa akhwatu. Oke. Oke. Sekarang kita sudah bahas huruf kana atau fi'il kana. Sekarang kita lihat saudara-saudara dari kana yang memiliki hukum juga sama, merofakkan isim dan menasabkan khobar. Nah, ini beberapa saudara kana. Yang pertama asbaha, artinya menjadi atau waktu pagi. Jadi asbaha memiliki dua makna, menjadi dan waktu pagi. Adha menjadi atau waktu duha, lalu amsa di waktu sore, bata di waktu malam, dhalla juga memiliki dua makna. Yang pertama menjadi dan yang kedua waktu siang. Lalu soroh menjadi laisa tidak atau bukan, lalu mazalah masih atau senantiasa, ma fatiha jadi ma fatiha, ma bariha, man fakka, ma dama artinya sama, senantiasa atau selalu. Adalah beberapa huruf ya atau akhwat dari kana, saudara-saudara kana yang amalannya sama, merofakkan isim dan menasabkan khobar. Jadi kalau terdapat suatu jumlah yang sebelumnya terdapat
huruf-huruf tersebut dari asbaha sampai madama atau kana, maka kedudukan harokat akhirnya kita mengikuti saudara dari kana. Ya. Sekarang kita lihat ketentuan dari kana wa akhawatuha. Yang pertama, kana dan saudaranya disebut juga af'al nasikhah. Ya. Jadi ada sebutan untuk kana wa akhawatuha, yaitu af'alun nasikhah. Itu huruf-huruf yang dinasakh ya, atau fiil-fiil yang dinasakh, atau fiil-fiil yang dihapus, atau dirubah. Nah, kenapa karena wa akhwatuha ini disebut dengan af'al nasikhah? Karena tadi kita lihat jumlah yang sebelum didahului oleh kana. Allahu alimun. Kedudukan Allah di sini sebagai mubtada, harokatnya dhammah, dan alimun sebagai khabar, harokatnya juga dhammah. Namun setelah jumlah tersebut didahului oleh kana, maka kedudukannya berubah dan harokat akhirnya juga berubah. Maka karena itu kana wa akhwatuha disebut dengan af'al nasikhah, yaitu fiil-fiil yang dapat merubah kedudukan atau harokat akhir dari jumlah tersebut. Yang kedua, kana dan saudaranya merupakan fiil, sehingga memiliki tasrif seperti halnya fiil kana yakunu pun, kecuali laisa yang hanya memiliki tasrif fiil. Jadi kana dan huruf-huruf yang lainnya ini dinamakan fiil, ya, karena memiliki bentuk perubahan dari fiil madhi, mudhari, dan juga amar. Namun ada juga suatu huruf ya yang dia hanya memiliki tasrif atau perubahan kata pada fiil madhi saja, yaitu laisa. Ya. Yang ketiga, kana dan saudaranya memiliki banyak fungsi, di antaranya yang pertama, menunjukkan kejadian atau kebiasaan masa lampau yang hanya terjadi satu kali ataupun masih berlanjut hingga saat ini. Ya, jadi karena ini memiliki arti pernah, ya, menunjukkan waktu yang lampau yang telah dilaksanakan. Pertama, ya, makna dari kana, pernah. Dan yang kedua, kana itu memiliki arti soroh dan asbah. Artinya menunjukkan sesuatu perubahan di masa yang akan datang. Ya. Jadi soroh asbah ini artinya menjadi, artinya menjadinya ini sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya. Dan yang ketiga, ya, menunjukkan makna zaman atau waktu. Seperti dhalla ini menunjukkan siang, lubata menunjukkan waktu malam, adha menunjukkan waktu duha, asbaha menunjukkan waktu pagi, subuh atau pagi, dan amsa menunjukkan waktu sore. Ya. Itu adalah fungsi dari kana wa akhawatuha dan saudara-saudaranya yang ketiga. Nah, sekarang yang keempat, bermakna penafian, itu pada huruf laisa. Ya, bukan atau tidak. Jadi laisa memiliki arti bukan atau tidak. Ini menafikan meniadakan suatu kata atau suatu pekerjaan. Itu adalah 4 fungsi dari kana wa akhawatuha. Yang kita ketahui ya, kita hafalkan juga ya. Fungsi-fungsi dari kana wa akhawatuha. Oke. Nah, tadi kita sudah bahas isim kana. Isim kana adalah kata yang terletak setelah fiil kana. Nah, isim kana ini memiliki dua bentuk. Yang pertama, isim dhahir, dan yang kedua, isim dhamir. Nah, apa maksud dari dhahir dan dhamir? Kita bahas dulu untuk isim dhahir. Bagaimana artinya dhahir, yaitu nampak atau jelas. Nah, maka isim kana yang berbentuk dhahir ini isimnya nampak terlihat dan tidak
tersembunyi dalam suatu kata. Kita lihat contohnya. Muhammadun qa'imun. Muhammad berdiri. Nah, Muhammad di sini kedudukannya mubtada dan qa'imun khobar. Lalu kita masuki huruf kana atau fi'il kana, maka menjadi kana Muhammadun qa'iman. Ini asalnya qa'imun, dia berharokat lemah dan kedudukannya sebagai khobar mubtada, lalu didahului oleh huruf kana. Maka kata qa'imun berubah harokatnya menjadi qa'iman, menjadi fathah. Dan kedudukannya juga berubah, bukan menjadi khobar, ya, bukan menjadi khobar mubtada lagi, tapi menjadi khobar kana. Jadi bentuk isim kananya zahir ada pada kata Muhammadun. Lalu yang kedua, al-banatu mujtahidatun. Anak-anak perempuan itu rajin. Sama ya, kedudukannya juga sebagai mubtada dan khobar. Lalu sekarang kita masuki fi'il kana, maka menjadi kanal banatu mujtahidatin. Anak-anak perempuan itu dahulunya rajin. Dahulunya rajin. Dan isim kana di sini adalah al-banatu. Ya, merupakan isim zahir, isim yang nampak. Sekarang kita masuk ke pembahasan isim kana yang berupa dhamir atau kata ganti. Kita lihat di sini contoh yang pertama, huwa qaimun. Huwa di sini ya, dhamir atau kata ganti di sini kedudukannya sebagai mubtada. Ini juga sudah sering kita ulang. Kenapa huwa atau kata ganti bisa menjadi mubtada? Karena apa? Karena yang pertama, dia berada di awal jumlah. Lalu yang kedua, dhamir termasuk bagian dari isim ma'rifah, isim yang sudah jelas. Maka huwa di sini dihukumi sebagai mubtada. Kalau qaimun khabar, sekarang jumlah huwa qaimun kita masuki, kita dahului jumlah tersebut dengan huruf kana. Maka menjadi kana qaiman. Kana qaiman. Jadi dhamirnya dihilangkan atau dhamirnya masuk ke dalam suatu fiil. Jadi dhamir atau kata ganti yang sudah ada pada kata atau fiil kana. Ya. Jadi kana ini yang pertama dia juga fiil dan juga yang kedua isim kana, yaitu dhamir huwa. Dan qaiman kedudukannya sebagai khobar kana. Oke. Lalu yang kedua yaitu jumlah hum mujtahidun. Mereka laki-laki rajin. Mereka laki-laki rajin. Nah, kedudukannya mubtada dan khobar juga. Lalu untuk jumlah tersebut kita masuki kana. Maka bagaimana perubahannya? Perubahannya menjadi kanu mujtahidina. Ya. Nah, karena kana tadi dia berupa fiil, fiil madhi, fiil mudhari, fiil amr. Maka kita cocoki fiil tersebut dengan dhamir, karena hum di sini dhamir. Nah, maka kana kita masuki dhamir hum menjadi kanu. Ya. Kana kanu. Ya. Fiil madhi yang di dalamnya terdapat kata ganti hum atau mereka laki-laki banyak. Jadi kanu kedudukannya ada dua. Yang pertama dia sebagai fiil kana dan yang kedua sebagai isim kana, yaitu wawul jamaah. Wawul jamaah yaitu ditujukan untuk kata ganti hum. Ditujukan untuk kata ganti hum. Lalu mujtahidina sebagai khabar kana. Karena awalnya adalah mujtahiduna. Khabar mubtada'nya dhammah dengan huruf waw. Nah, tapi karena kata al-mujtahiduna didahului oleh huruf kana, maka kedudukannya juga berubah, i'rabnya juga berubah. Ya. Ini merupakan jamak mudzakkar salim. Ya. Maka jamak mudzakkar salim
itu mansubnya dengan huruf iya. Jadi tanda i'rabnya di sini khobar kana mansub dengan huruf ya. Ya, adalah bentuk dari isim kana. Jadi ada isim dhahir dan ada isim dhamir. Oke, akhwat sampai di sini ada pertanyaan? Afwan Ustazah, untuk yang isim zohir yang contoh kedua itu boleh dijelaskan ulang nggak Ustazah? Tadi Ana terlempar. Untuk contoh yang kedua ya. Oke, Nah, Ustazah. isim dhahir atau dhamir? Isim zohir Ustazah. Isim dhahir ya. Oke, kita baca di sini al-banatu mujtahidatun. Anak-anak perempuan itu rajin. Kita lihat al-banatu ya, seperti biasa kedudukannya mubtada babnya sudah sangat familiar ya karena dia berada di awal kalimat dan juga didahului oleh huruf alif lam. Jadi dia sebagai isim ma'rif. Lalu kata mujtahidatun sebagai khabar ya, khabar dari al-banat. Lalu jumlah tersebut kita masuki huruf kana. Nah, jika jumlah tersebut didahului oleh huruf kana, maka kedudukan dan harokatnya juga berubah. Nah, ini terdapat tipe pada kana. Nah, karena ini digunakan untuk isim mudzakkar ya. Isim mudzakkar atau laki-laki. Sedangkan untuk isim setelah kana ini muannas perempuan. Jadi ada kesalahan pada domir dari fiil kana. Harusnya kanat. Harusnya kanat. Jadi kanatil banatu mujtahidatin. Al-banatu sebagai isim kana. Isim kana ingat ya, artinya adalah suatu kata yang terletak setelah fiil kana atau huruf kana. Dan kedudukan i'rabnya marfu dengan harokat dhammah. Lalu untuk kata setelah isim kana disebut dengan khobar kana. Nah, khobar kana. Karena hukum dari khobar kana adalah mansub, mansub ya. Sedangkan kata mujtahidatin di sini dia sebagai isim jamak muannas salim, yang dimana jamak muannas salim mansubnya dengan harokat kasrah. Ingat-ingat ya, isim jamak muannas salim majrurnya atau. Jadi dia isim jamak muannas salim itu mansubnya dengan harokat kasrah. Yang asalnya kata tersebut berharokat dhammah, karena kemasukan kana maka menjadi mujtahidatin. Ya. Oke. Oke. Adakah pertanyaan, Akhwan? Sudah jelas ya. Jadi siapa yang bertanya? Afwan, syukran Ustazah. Akhwan. Nah, itu ya bentuk dari isim kana. Sekarang kita masuk ke khobar kana. Nah, jadi khobar kana adalah apa tadi? Isim yang terletak setelah isim kana. Jadi asal khobar kana adalah khobar mubtada jika sebelumnya tidak ada huruf kana atau fiil kana dan saudara-saudaranya. Ya. Oke, jadi khobar kana juga memiliki bentuk atau macam atau jenis. Ya. Itu terdapat 3 jenis. Ya. Yang pertama
ada khobar kana yang dinamakan dengan ghairu jumlah. Dan yang kedua ada jumlah. Dan yang ketiga syibhul jumlah. Nah, maksud dari tiga pembagian khobar kana berikut kita bahas. Yang pertama ghairu jumlah. Nah, kita tahu bahwasannya jumlah atau susunan kata dalam bahasa Arab terdapat dua bentuk. Yang pertama ada jumlah ismiyah, dan yang kedua ada jumlah fi'aliyah. Ya. Nah, berarti kalau dikatakan ghairu jumlah, ghairu artinya selain. Arti selain jumlah. Selain jumlah di sini berarti selain jumlah ismiyah dan jumlah fi'aliyah. Nanti yang disebut dengan atau yang dinamakan dengan khobar kana ghairu jumlah. Jadi karena dinamakan ghairu jumlah itu selain jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, maka khobar tersebut bisa berbentuk apa? Bisa berbentuk isim mufrad, atau bisa berbentuk isim musanna, atau bisa berbentuk isim jamak. Bisa jamak muannas salim, jamak muzakkar salim, atau jamak taksir. Yang kita lihat di sini contoh dari khobar kana selain jumlahnya ini bisa berbentuk isim mufrad, musanna, dan jamak. Yang pertama yaitu tentu saja ya kita bahas jumlah yang sudah dimasuki fi'il kana. Jadi kana Muhammadun qa'iman. Kana Muhammadun qa'iman. Nah, kata qa'iman di sini dia sebagai khabar kana dalam bentuk mufrad. Mufrad atau tunggal. Nah, jadi bisa juga isim musanna dan isim jamak. Ya. Karena di sini dibahasnya isim mufrad, kita bahas isim mufrad. Atau mungkin kita bisa uh, tambahkan. Misal dahulu atau ada seorang muslim yang berdiri, dua orang muslim yang berdiri. Nah, kita katakan kanal muslimani qaimina. Itu untuk contoh yang musan. Kanal muslimani qaimina. Kanal muslimani qaimin. Qaimina. Ini bentuk musananya. Lalu sekarang kita ubah ke bentuk jamak mudzakkar salimnya. Akan menjadi kanal muslimuna qaimina. Kanal muslimuna qaimina. Bagaimana jika dalam bentuk muannas? Muannas mufrad ya. Sekarang dalam bentuk muannas mufrad. Maka kanatil muslimatu qaimat qaimah qaimatan. Kanatil muslimatu qaimatan. Sekarang kita ubah bentuk musannanya dua orang menjadi
kanatil muslimatani qaimat qaimataini. Nah, harusnya ini ya kanal muslimani qaimaini ya, bukan qaimina tapi qaimaini. Setelahnya kanatil muslimatani qaimataini. Lalu untuk jamak muannas salimnya kanatil muslimatu qaimatin. Kanatil muslimatu qaimatin. Nah, nanti bisa dicatat. Itu bentuk khobar dari ghairu jumlah. Jadi khobarnya yang mana? Khobarnya yaitu qaimina, qaimaini, qaimina, qaimatan, qaimataini, dan qaimatin. Itu adalah bentuk khobar ghairu jumlah. Ya, yang pertama mufrad, lalu mutanna, jamak mudzakkar salim, lalu ada isi mufrad muannas, lalu musanna muannas dan jamak muannas salim. Sekarang kita masuk ke khobar jumlah, khobar kana dengan bentuk jumlah. Kita sudah tahu bahwasannya jumlah dalam bahasa Arab ada dua. Yang pertama jumlah ismiyah dan yang kedua jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah berarti apa, akhwat? Arti dari jumlah ismiyah, dia masih ingat? Jumlah yang didahului, yang diawali isim, Ustazah. Iya, benar. Diawali dengan isim. Lalu jika jumlah fi'liyah, Jumlah yang diawali fi'il, Ustazah. ya jumlah diawali dengan jumlah barakallahu. Nah, sekarang kita bahas khobar kana dari jumlah ismi. Kita lihat contoh di sini. Muhammadun abuhu qaimun. Muhammad ayahnya berdiri. Itu untuk jumlah yang belum didahului kana. Sekarang kita lihat jumlah yang sudah didahului kana, yaitu kana Muhammadun abuhu qaiman. Kana Muhammadun abuhu qaiman. Oke, kata Muhammad sebagai isim kana, lalu abuhu qaiman. Nah, jadi jumlah abuhu qaiman sebagai khobar kana. Kenapa bisa dua kata sekaligus? Nah, karena kita masuk ke pembahasan jumlah. Jumlah berarti susunan dari beberapa kata. Jumlah ya. Abuhu qaiman dia sebagai jumlah ismiyah. Di mana jumlah ismiyah ini terdiri atau diawali dengan isim, jumlah yang diawali dengan isim. Ya, maka jumlah Abu Qaiman kedudukannya sebagai khobar kana dari jumlah ismiyah. Lalu kita masuk ke pembahasan jumlah fi'liyah, khobar kana dari jumlah fi'il. Kita lihat, oke, sebelum kita kali kita ulang dulu. Jadi khobar kana di sini Abuhu Qaiman. Yang mana kita tahu bahwasannya jumlah ismiyah ini rukunnya ada mubtada dan ada khobar. Rukun dari jumlah ismiyah itu mubtada dan khobar. Rukun jumlah ismiyah mubtada dan
khobar. Karena rukun dari jumlah ismiyah adalah mubtada dan khobar, maka kita lihat kata abuhu qa'iman. Apakah kata abuhu qa'iman ini terdiri dari mubtada dan khobar? Jawabannya iya. Jadi kata abu di sini kedudukannya dia sebagai mubtada. Kata abu dia kedudukannya sebagai mubtada dan juga dicatat ya, abu kedudukannya sebagai mubtada dan mudhaf. Lalu dhamir hu, yaitu abuhu di sini hu-nya dia sebagai mudhaf ilaih. Ya, mudhaf ilaih. Lalu kata qa'iman, nah dia di sini kedudukannya sebagai khobar mubtada. Bukan khobar kana, ya. Kata qa'imannya saja ini dia kedudukannya sebagai khobar mubtada. Karena tadi kedua kata tersebut yaitu abuhu dan qa'iman, ya dia itu mubtada dan khobar ya. Susunnya adalah mubtada dan khobar. Nah, karena jika suatu jumlah terdiri dari mubtada dan khobar, maka dia dinamakan dengan jumlah ismiyah. Jadi susunan kata abuhu qa'iman ini sebagai jumlah ismiyah. Lalu untuk kata sebelumnya terdapat isim kana. Sebelumnya juga terdapat fi'il kana. Maka jika terdapat fi'il kana, isim kana, maka kata setelahnya berupa khobar kana. Ya, menjadi abuhu qa'iman di sini kedudukan sebagai khobar kana dari jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar mubtada. Sekarang kita masuk ke jumlah fi'liyah. Khobar kana dari jumlah fi'liyah. Itu pada jumlah kana Muhammadun yadhabu. Ya. Dahulu Muhammad telah sedang pergi. Muhammad sedang pergi. Jadi untuk tambahan ya, jika makna ya. Makna kana kan artinya tadi suatu fi'il yang memiliki makna telah lampau. Ya, telah lampau kana. Nah, tapi jika jumlah tersebut ya terdapat fi'il kana dan juga terdapat fi'il mudhari, ya, maka jumlah tersebut maknanya kembali ke fi'il mudhari. Ya. Jadi kana ini bisa bermakna dahulu ya kata kerja yang dimaksudkan untuk pekerjaan yang telah lampau yang telah dilakukan, atau bisa juga di zaman sekarang atau yang akan dilaksanakan. Syaratnya apa? Syaratnya jika terdapat suatu fi'il mudhari ya, fi'il mudhari atau suatu kata yang menunjukkan makna yang akan datang atau yang sedang dikerjakan ya. Jadi makna kana Muhammadun yadhabu artinya Muhammad sedang pergi ya. Nah, kata Muhammad ini kedudukan sebagai isim kana ya sudah jelas ya, karena dia terletak setelah fi'il kana langsung. Lalu yadhabu sini kedudukannya sebagai khobar kana. Kenapa bisa? Ya karena kata yadhabu terdiri dari dua kedudukan. Yang pertama dia sebagai fi'il mudhari yaitu kata yadhabu itu sendiri, dan yang kedua terdapat fa'il atau pelaku. Pelakunya mana atau fi'ilnya mana? Itu dinamakan dengan dhamir mustatir atau kata ganti yang tidak nampak, yaitu kata ganti huwa atau dhamir huwa. Ya. Nah, karena kata yazhabu terdiri dari dua kedudukan yaitu fi'il dan fa'il, maka yazhabu dinamakan dengan jumlah fi'liyah. Ya. Karena rukun dari jumlah fi'liyah adalah fi'il dan fa'il. Oke. Nah, karena kata yazhabu di sini sebagai jumlah fi'liyah dan sebelumnya ada isim kana dan ada, maka kata yazhabu ini kedudukannya sebagai khobar kana, suatu kata yang terletak setelah isim kana. Oke.
Akhwat ya. Sampai sini adakah pertanyaan akhwat untuk pembahasan khabar kana dari jumlah atau Afwan mungkin Ustazah, ada yang belum jelas? Ana mau tanya Ustazah. Oh, iya silakan. Tadi rukunnya untuk jumlah yang fi'liyah itu ada fi'il dan fa'il ya Ustazah. Mm-mm. Kalau misalnya ada eh, jumlahnya itu apa namanya didahului dengan isim dulu saja, tapi ada fiilnya itu disebut jumlah isim fi'liyah juga sih. Oke, baik oke. Dan jadi eh, penentuan jumlah tersebut masuk ke jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah, penentuannya dengan apa? Jadi patokan utamanya itu bukan dari kata pertama, ya, bukan dari kata pertama, tapi kita lihat kata setelahnya. Jika kata setelahnya ini ada fi'il fa'il, walaupun sebelumnya isim bukan fi'il, nah maka jumlah tersebut masuk ke jumlah fi'liyah seperti jumlah kana Muhammadun yadhhabu. Dan juga kita jumlah ismiyah pada contoh kana Muhammadun abuhu qa'iman. Ya, kana Muhammadun abuhu qa'iman. Di sini kan ada kana itu fi'il ya. Bisa fi'il juga bisa huruf ya. Kita lihat bukan pada kata pertama, tapi kita lihat kata setelahnya yaitu abuhu qa'iman. Oh, kata setelahnya ada mubtada dan khobar yang mana kedua kedudukan tersebut merupakan rukun dari jumlah ismiyah. Ya. Maka oke kita hukumi kata atau jumlah Abu Qaiman sebagai jumlah ismiyah. Ya. Jadi patokannya ada pada kata kedua. Ya, kata kedua. Karena hanya berpatok pada kata pertama. Ya. Gitu ya. Di Askia ya. Ini saja. Ya ini ya. Oke, Afwan. Oke, itu. Paham ya oke ini? Nah, Insya Allah sih. Oke. Bukti Rahma ada pertanyaan? Tidak ada ya. Belum Ustaz. Oke, baik. What? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke khabar kana ini dengan bentuk syibhul jumlah. Nah, apa maksud dari syibhul jumlah? Syibh ini sudah pernah kita bahas ya, mungkin. Nah, syibh ini artinya serupa ya. Serupa. Serupa atau semisal gitu ya, syibh. Nah, maka syibhul jumlah artinya eh, suatu kata yang menyerupai jumlah. Ya. Kata yang menyerupai jumlah. Kata yang menyerupai jumlah. Jumlah ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jadi kata yang menyerupai jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah itu disebut dengan disebut dengan syibhul jumlah. Bentuknya juga ada dua. Yang pertama ada jar dan majrur atau al-jarru wal majrur. Yang kedua ada al-dzaraf. Jadi kalau yang dimaksud dengan jar atau majrur adalah huruf jar dan isim majrur. Huruf jar dan isim yang terletak setelah huruf jar yang berharokat kasrah. Ya, itu adalah uh, istilah dari jar wal majrur. Lalu untuk dzaraf berarti keterangan. Bisa keterangan tempat atau keterangan waktu. Nah, kita lihat di sini contoh dari khobar kana yang berbentuk jar wal majrur. Pada kata Muhammadun fiddari. Muhammad di dalam rumah.
Nah, jumlah tersebut ya, Muhammad sebagai mubtada ya isim ma'rifah dan terletak di awal jumlah, lalu fiddari sebagai khobar. Kenapa bisa? Karena khobar ini bentuknya khobar syibahul jumlah. Syibahul jumlah yang terdiri dari huruf jar dan majrur. Jadi khobarnya bukan dar saja tapi huruf jarnya juga masuk. Maka fiddari ini khobar syibahul jumlah atau khobar jar wal majrur. Ya. Lalu jumlah tersebut kita masuki huruf kana. Maka menjadi kana Muhammadun fiddari. Ya. Ini awalnya Muhammad kedudukannya sebagai mubtada karena didahului oleh huruf kana atau fi'il kana, maka menjadi kedudukannya berubah menjadi isim kana. Lalu fiddari juga sebagai khobar kana. Khobar kana dari syibhul jumlah atau jar wal majrur. Lalu untuk dzaraf khobar kana yang berbentuk dzaraf, tadi contohnya Muhammadun amamal baiti. Muhammad di depan rumah. Muhammad mubtada dan amama khobar. Di sana terdapat perbedaan pendapat akhwat ya. Untuk khobar yang berupa dzaraf. Jadi untuk pendapat yang pertama ada yang mengatakan bahwasannya khobarnya hanya dzaraf saja atau keterangan saja, seperti amama saja. Itu untuk pendapat yang pertama. Jadi amama saja ini sebagai khobar. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwasannya isim yang terletak setelah dzaraf juga termasuk khobar. Jadi ada dua pendapat. Ya. Nah, yang kita pakai, yang mengikuti modul, yaitu isim yang terletak setelah dzaraf juga masuk ke khobar dari dzaraf atau khobar syibhul jumlah. Ya. Nah, namun untuk yang pernah pelajari, yang termasuk khobar dari syibhul jumlah atau khobar dzaraf itu hanya dzaraf ini saja, jadi hanya kata amama saja. Tapi karena pegangan kita adalah modul yang terdapat pada kedua sisi, maka kita ikuti pegangan ini ya. Jadi isim yang terletak setelah dzaraf juga masuk ke khobar kana. Ya, kana Muhammadun amamal baiti. Muhammad sebagai isim kana dan amamal baiti sebagai khobar kana. Akhwat ya. Sampai sini ada pertanyaan akhwat? Atau mungkin ada yang kurang jelas? Belum paham? Oke. Karena tidak ada. Gimana? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke. Insya Allah tidak Sekarang ada masuk ke tanda dari khobar kana dan isim kana. Jadi ada dhammah, alif dan waw. Dan juga isim kana. Yang pertama isim mufrad. Oh, ini berarti pembahasan akhwat sedikit terlempar. Oke, kita lanjutkan sebentar.
Sebentar akhwat. Ya, tanda-tanda i'rab dari isim kana itu dengan harokat dhammah. Bercontoh, itu ada isim mufrad, isim muannas salim, dan isim jamak taksir. Kita lihat contohnya, kana Ibrahimu jalisan. Dahulu Ibrahim duduk, ya, pernah duduk. Nah, isim kananya ada pada kata Ibrahim. Harokatnya dhammah, tanda i'rabnya dengan dhammah. Lalu setelahnya, laisan najahu sahlan, ya. Bukanlah keberhasilan itu tidaklah mudah, ya. Keberhasilan itu tidaklah mudah. Jadi isim kananya atau isim mufradnya an-najahu. Tanda i'rabnya dengan dhamma. Lalu untuk isim muannas salim atau isim jamak muannas salim, contoh yang pertama, kanatil amilatu zahibatin. Dahulu para pekerja-pekerja perempuan itu pergi, ya, mereka telah pergi. Maka sini ya isim jamak muannas salimnya al-amilatu, ya. Al-amilatu dari kata al-amilu. Amilatu, ya. Bentuk mufradnya adalah al-amilatu. Al-amilatu. Lalu setelah saratit talibatu najihatin. Murid baru menjadi, ya. Maka di sini ya, talibatu, dan tanda i'rabnya dengan dhammah. Lalu setelahnya isim jamak taksir. Kita lihat contohnya. Yang pertama, asbahatil asjaru musmiratun. Asbahatil asjaru musmiratan. Itu pohon-pohon itu menjadi berbuah, ya. Pohon-pohon itu menjadi berbuah. Jadi contohnya dari jamak taksir adalah asbahatil asjaru musmiratan. Pohon-pohon itu menjadi berbuah. Di sini isim karenanya adalah kata al-asjaru. Al-asjaru, ya. Tanda i'rabnya dengan dhammah. Dan untuk isim mufradnya adalah syajaratun, pohon. Nuslahnya kanatul labu kusala. Kanatul labu kusala. Ya, dahulu murid-murid itu malas, ya, seorang yang malas. Ini isim kananya juga terdapat pada kata at-tullabu. Tanda i'rabnya dengan dhammah. Dan mufradnya, ya, isim mufradnya adalah talibun. Karena kita lihat isim kana yang rofaknya dengan huruf alif. Yaitu ada hanya ada pada satu tempat, yaitu isim musanna. Kita lihat contohnya adhat tiflani la'ibaini. Adhat tiflani la'ibaini. Bayi-bayi itu, ya, mereka bermain pada waktu duha. Bayi-bayi itu mereka bermain pada waktu duha. Di sini isim kananya adalah at-tiflani. Dia rofa dengan huruf alif. Setelahnya,
Mazalatit thalibatani fil fasli. Dua murid perempuan itu ya, masih berada di dalam kelas. Atau dua murid perempuan itu senantiasa di dalam kelas. Jadi sini isim kananya adalah at-talibatan. Ya. Dan di sini tanda rofa'nya dengan huruf alif. Lalu setelahnya isim kana yang rofa dengan huruf wawu ada pada isim jamak mudzakkar salim. Namanya adalah amsaz zairuna qadimina. Artinya adalah para pengunjung itu mereka datang pada waktu sore. Para pengunjung itu mereka datang pada waktu sore. Di sini isim kananya adalah kata az-zairuna dan rofa'nya dengan huruf wawu. Yang kedua, saral muslimuna ikhwatan. Para muslim itu ya mereka menjadi saudara. Para muslim itu mereka menjadi saudara. Di sini juga isim kananya ada pada kata al-muslimuna dan rafa'nya dengan huruf waw. Ya. Allah untuk tanda i'rabnya mudah akhwat ya. Oke, ada tambahan ya akhwat ya. Jadi penyebutan isim kana, khobar kana itu tergantung dari jumlah tersebut didahului oleh huruf apa. Ya. Misal dengan ada jumlah yang di dalamnya terdapat huruf kana, nah maka penyebutan isim dan khobarnya juga isim kana dan khobar kana. Tapi kalau jumlah tersebut didahului oleh fiil atau huruf amsa atau soroh seperti jumlah berikut atau seperti yang setelah-setelahnya ya, atau sebelumnya ya, ada mazalah, adha, asbaha, soroh dan yang lainnya itu dan laisa. Nah, maka kata-kata setelahnya atau isi dan khobar setelahnya penamaannya diikuti huruf jahu di sini kedudukannya sebagai isim laisa dan sahlan kedudukannya sebagai khobar laisa. Sama juga untuk jumlah sorotit talibatu najihati. Kata at-talibatu kedudukannya sebagai isim soro dan najihatin sebagai khobar soro. Begitu untuk jumlah-jumlah yang lain. Oke, sampai sini ada pertanyaan, akhwat. Oke, tidak ada pertanyaan ya, akhwat ya. Oke, akhwat. Mungkin kita dapat latihan ya, pada bab kana wa akhawatuha. Dapat 20 latihan, 20 nomor. Mungkin sekarang tentu ada 3 orang yang kita bahas 3 nomor dulu akhwat ya. Dan untuk nomor-nomor berikutnya silakan Antuna kerjakan ya nanti sebagai latihan dan insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita bahas. Nah, sekarang ada 3 nomor pertama. Jadi ada khilkana fil jumalil atiyah. Perintahnya adalah kita disuruh memasukkan khilkana pada jumlah-jumlah berikut. Ingat akhwatnya, jika ada jumlah yang kemasukan kana dan akhwatnya dari saudaranya, maka kedudukan dan harokatnya juga berubah. Silakan diperhatikan ya. Oke. Nomor 1 silakan dikerjakan ukti Aini, nomor 2 ukti Askia, dan nomor 3 ukti Rahmat. Akhwat ya. Oke, atau ini kita langsung bahas ya akhwat ya. Allah mudah ya. Sudah siap akhwat? Paham ya maksudnya? Maksud dari soal? Nah, sudah. Oke, silakan ukti Aini.
Bismillahirrahmanirrahim. Kanal waladani maridoi ini. Ya. Oke, baik, barakallahu fiik. Benar ya jawabannya, kanal waladani maridhaini. Nah, isim musanna ya, berarti isimnya marfu dengan alif ya, sedangkan khobarnya marfu dengan mansub ya. Berarti khobarnya mansub dengan ya, benar. Lalu silakan nomor 2 Ukti Askia. Ukti Askia sudah selesai belum? Nah, Ustazah. Jadinya kanal muslimuna soimuna. Untuk khabarnya i'rabnya dengan waw, Ustazah. khobar. Khobar kana ini mansub. Berarti kalau isim jamak mudzakkar salim mansubnya dengan huruf apa? Kita lihat di sini amsaz zairuna qadimina. Nah, kata qadimina ini khobar apa? Khobar amsa. Ya. Jadi khobar amsa ini tandanya mansub maka dengan huruf ya. Ya. Jadi seperti apa ukiasinya? Jadinya maksudnya jadi soimaina gitu. Soimain, Ustazah. Jadi soimina. Jadi kalau so'ima ini nanti bukan isim jamak mudzakkar salim, tapi menjadi isim musanna. Ya. Jadi jawaban yang benar adalah kanal muslimuna so'imina. Gitu ya, Yaskia. Nah, Ustazah. Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya Ukhti Rahma, nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kanal waladani yarkudaini. Ya, benar. Oke, barakallahu fiik. Kanal waladani yarkudaini. Ya. Dahulu dua anak laki-laki itu mereka tidur. Oke, baik, barakallahu fikum akhwat. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Ustazah. Oke, baik. Akhwat, mungkin untuk pertemuan pada sore ini kita cukupkan. Untuk latihan yang tersisa silahkan dikerjakan secara mandiri, akhwat ya. Insyaallah pada Sabtu depan akan kita bahas bersama. Oke, kita cukupkan untuk pertemuan pada malam hari ini, pada sore hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Barakallahu fikum.